Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beberapa waktu yang lalu di kolom komentar video saya ada yang bertanya, Rocky Gerung kemana katanya. Ini saya kalau memperhatikan komentar-komentar netizen itu, karena ini berkumpul di dalamnya itu banyak sekali pemikiran, itu banyak sekali insight yang mana oleh saya pribadi itu gak kepikirin gitu ya, tidak terfikir sama sekali. Nah, sampai jawabannya itu ada kemarin saat yang katanya reshuffle sih ya. Cuman kenyataannya apakah reshuffle atau tidak nanti akan kita lihat. Nah, yang jelas kemarin itu Pak Prabowo melantik beberapa pejabat baru lah, katakan demikian. Yang mana kalau buat saya ya cukup membuat agak sesak. Ya jangan tanya kenapa. Karena bakal saya jawab. Itu karena banyak termul di situ. Nah, seperti siapa nantilah akan kita bahas satu-satu ya. Beberapa di antaranya begitu. Ini tidak not to mention ya, bagaimana Rocky Gerung itu ada di istana. Ini saya pikir apa kiamat sebentar lagi. Jadi Rocky Gerung itu saya tidak mau berbicara tentang agamanya ya, karena vague gitu, nggak jelas juga agamanya apa Rocky Gerung itu, saya tidak tahu. Cuman melihat Rocky Gerung yang selama ini menjadi suara oposisi lah, katakan demikian ya, kemudian datang ke istana, itu hati saya itu seperti melihat ulama datang ke istana dalam konotasi sebuah kekuasaan, bukan konotasi sebuah peringatan atau mengingatkan atau diundang begitu ya. Itu lain soal, lain perkara. Karena selama ini Rocky Gerung itu kan melekat menjadi suara, katakanlah kalau mau dikatakan minoritas pun tidak apa-apa begitu. Jadi menjadi suara minoritas orang-orang yang masih memakai akal di dalam melihat pemerintahan yang ada, bukan memakai fanatisme, bukan memakai dukung-mendukung begitu. Tapi datang ke acara pelantikan ini agak sedikit merepotkan. Cuman saya tidak memiliki presumption apa-apa, saya tidak memiliki prejudis apa-apa, karena yang bersangkutan nanti akan berbicara dan saya belum melihat pembicaraannya. Ini adalah di antara video yang akan kita saksikan. Baik, karena ini panjang ya, beberapa video akan kita saksikan. Ini kita lihat satu dulu nih. Momen Prabowo bersalaman dengan Rocky Gerung dan kalau tidak salah bersalaman dengan pejabat-pejabat yang lain ya. Kita akan saksikan dulu ini. Ada Gibran. Tuh kan, penari itu ya. Tuh Dudung. Aduh. Gimana ini? Aduh. Sebentar, ini kan Padamu Negeri ya. Tapi kalau ini denger sama telinga saya itu kok Padamu Wiwi. Itu kok begitu ya yang didengar sama telinga saya tuh. Padahal ini salah satu yang saya hafal liriknya ini. Tapi kok misheard saya itu, kok jadi Padamu Wiwi ya. Aduh, kami berbakti. Kok begitu ya? Ini mudah-mudahan gak demikian ya lagunya. Nah, ini Rocky Gerung nih. Itu yang suka dikritik juga, Gibran salam-salaman sama Rocky Gerung tuh. Ya bagus lah ya. Sebagai ukhuwah itu. Aduh.
ada Pak Jumhur Hidayat kalau tidak salah. Nanti akan kita bahas ya. Yang bersangkutan itu kalau tidak salah sih bukan termul, malah di penjara di masanya Jokowi. Mungkin karena itu juga siapa Rocky Gerung itu nganter. Kita akan lihat nanti ya. Baik. Aduh. Nah ini selesai. Itu nama-namanya ada tuh. Muhammad Jumhur Hidayat, Hanif Faisal Nurofik, Dudung Abdurrahman, Muhammad Qodari, Hasan Hasbi, Abdul Kadir ya, Karding. Nah sebelum itu ya, ini lagu cocok sebetulnya karena pada Negeri Jiwa Raga Kami itu memang bagusnya dinyanyikan oleh pejabat. Jadi pejabat itu yang menumpahkan semua waktu, daya upaya dan kekuatannya itu untuk negara. Negara ini dalam pengertian siapa? Penduduknya ya, karena negara itu kan dia nisbi, yang hakikinya yang ada pada kenyataannya itu para penduduknya. Nah itu jangan sampai masyarakat yang ngomong pada negeri kami berbakti itu ya. Masyarakat itu kan yang diambil pajaknya tuh. Ala kuliah lah. Saya komisar ininya jadi pada muwiwi. Aduh. Nah ini dulu ya. Jadi kenapa ada kecewa? Kita itu kan kecewa berkali-kali begitu ya. Bukan dalam pengertian bahwa kita ini bergerak berbicara atau melihat sesuatu atas dasar kekecewaan. Tidak juga sebetulnya. Tetapi kita ini tidak diberi tidak diberi izin lah katakan demikian ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Indonesia itu maju atas prinsip yang kita pegang begitu. Jadi beberapa tahun berarti ya 10 tahun si Wiwi, apalagi kalau kita katakan SBY sebelumnya, kemudian setelahnya itu siapa? Prabowo. Ini di luar ekspektasi. Akan beda ceritanya kalau Prabowo itu jadi presidennya saat pertama kali dia naik begitu ya. Jadi Jokowi kan gak pernah naik dan pada akhirnya si Gibran tidak pernah jadi wakil presiden. Itu dalam kira-kiranya kita. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan itu. Ya karena yang namanya zaman makin akhir kan makin edan. Ya, jadi orang-orang yang waras terpinggirkan itu wajar. Cuman kita tetap bersuara, saya tetap bersuara begitu. Dalam pengertian bahwa di dalam sistem demokrasi ini suara suara oposisi itu harus ada dan dia itu harus dipertimbangkan. Nah, yang mana kalau Rocky Gerung sudah ke istana, ini agak kiamat makin dekat ini. Ini suara oposisi itu apa masih ada atau tidak begitu ya? Kalau sudah diakomodir semuanya, pada akhirnya kita melihat pola yang sama dengan Jokowi pada pemerintahan Pak Prabowo ini membawa sebuah konsolidasi besar begitu ya, besar-besaran. Makanya tidak hanya termul di sini, yang non termul pun memang diakomodir oleh Pak Prabowo. Nah, cuman kita akan lihatlah sekarang ya press conference-nya nih masing-masingnya. Silakan. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama disebut paling terkenal ya. Ini salah satu yang ada di belakang isu habaib ya. Isu habaib itu belakangnya Dudung ini. Nah, Dudung ini juga menjadi salah satu yang mendapatkan kenikmatan atas ricuhnya nasabah alwi karena di kalangan mereka Dudung ini pada akhirnya yang dinisbatkan sebagai nasab dari Rasulullah SAW. Ada-ada aja. Ini definisi begal nasab yang bersangkutan ini nih. Ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebentar lagi, aduh ini saja kok jadi banyak ngomong ya. Bersyukur ya. Jadi biasanya kalau dulu orang jadi pejabat itu istirja ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sesuatu yang diinginkan. Nah, kalau bersyukur itu kan ekspektasi sesuai dengan realita. Sepertinya memang dari dulu sudah mengejar jabatan ini. Dudung ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas penunjukan saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program
unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat. Selanjutnya juga sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat, termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian lembaga, termasuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah daerah. Sebentar, ini kalau yang menjadi penghubung antara presiden dengan masyarakat itu seorang Termul ya. Terus apa yang nanti pada akhirnya sampai kepada presiden itu? Aduh, mending posisinya Pak Dudung ini diganti sama yang lain. Kalau ada yang bukan Termul begitu ya, kasih nih posisi di sini. Itu baru kita ada harapan lah sampai suara itu kepada presiden. Cuman ala kulihal begini dulu ya, bahwa eksekutif itu tidak perlu memang mengakomodir semua suara, tidak perlu. Yang mana Pak Prabowo memang melakukan itu bagus ya. Nah, akan tetapi kita ini punya permintaan sebetulnya, suara-suara yang mengkritisi itu jangan sampai dibungkam, apalagi dikriminalisasi. Ya itu juga lah sudah cukup lah untuk sampai ke 2029 kalau bagi saya begitu. Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi. Dan sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program prioritas presiden yang tidak berjalan dengan semestinya, nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Masih merangkap. Nanti pasti akan segera ada pergantian. Terima kasih. Masih merangkap. Sementara itulah ya, kalau saya sih skeptis. Nih Hasan Hasbi nih, Termul juga ini. Cuman ini Termul yang agak lumayan ya. Itu Termul yang masih bisa diajak berdialektika nih Hasan Hasbi ini. Saya teman sama aja Termul juga tuh. Ya, judulnya beda kan? Judulnya beda. Ketemu lagi dengan teman-teman di istana. Ya barusan kami berenam baru saja selesai menjalani pelantikan oleh Bapak Presiden, dan kebetulan untuk saya hari ini ditugaskan oleh Bapak Presiden sebagai penasihat khusus bidang komunikasi dan media. Tadi teman-teman di luar nanya kan, utusan khusus apa enggak gitu. Saya bilang mungkin khusus-khusus tapi bukan utusan. Ya jadi penasihat khusus. Nanti tentu sebagai pembantu presiden, saya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Abangda Kabakom yang baru, Bang Kodari, mungkin juga nanti dengan Ibu Termul juga Digi, dengan Wamenkom Digi untuk memperkuat lagi bidang komunikasi. Sebentar ya, saya tidak ragu-ragu mengatakan seseorang itu Termul karena memang mereka ya Pak, adalah sebagian Termul yang mereka itu tidak tersinggung disebut Termul, dan bagi saya Termul itu dia sudah menjadi sebuah metodologi berpikir ya. Dia bukan hanya sebutan katakanlah ya Pak ya sarkastik begitu, bukan. Kalau bagi saya Termul itu sudah menjadi pola pikir yang mana mereka itu tidak bisa melihat fakta, tidak bisa melihat kenyataan begitu. Dan Hasan Hasbi menyedihkannya salah satu dari mereka. Yang menjadi salah satu titik sorot saya di sini adalah kenapa kok perkara yang bersangkutan dengan narasi publik itu dipegangnya sama Termul. itu yang loh kok begitu ya. Diperkelakan oleh pemerintah supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat, termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu kan harus juga meluruskan hal-hal yang berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah. Jadi kalau ototnya mungkin nanti akan ada di Bakom, ada di Menkom Digi, kita mungkin nanti akan membantu pemerintah dalam soal strategi, dalam soal
yang sifatnya mungkin ke substansi. Terima kasih. Nah, ini mah kalau terus sampai 2029 ini mah pemulusan pemulusan Prabowo Gibran sampai 2029 nanti tuh. Itu yang saya lihat ya setidaknya. Karena pos-pos seperti ini sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Dudung ya, kemudian Pak Hasan ini, itu kan salah satunya untuk menyerap aspirasi publik tuh. Itu seharusnya diisi oleh yang netral. Meskipun saya katakan sekali lagi, eksekutif memang tidak perlu untuk menampung semua permasalahan ya, karena eksekutif kan punya lawan tuh, legislatif dan yudikatif. Secara prinsip filosofis demikian. Nah, makanya saya katakan tadi, kalaulah begitu ya, suara-suara yang menurut mereka sumbang, seperti suara-suara kita ini kan bagi mereka sumbang tuh, itu tidak dikriminalisasi, itu saya rasa sudah cukup ya untuk kedepannya itu. Cuman kalau memang mau good governance, memang eksekutif ini mau menjadi pilar yang paling utama di dalam sistem demokrasi, seharusnya di dalam eksekutif itu sendiri tidak dipilih orang-orang yang sedari awal sudah fanatik seperti ini. Yang jadi jubir kan ada Pak Mensesnek, ada Kepala Badan Komunikasi, itu yang setahu saya jadi jubir. Tapi kalau diperintahkan Presiden untuk maju lagi, kita siap. Kalau diperintahkan oleh Bang Kabakom nanti untuk maju lagi ketemu dengan teman-teman media, kita juga insya Allah siap lah. Nanti kita sering ketemu. Makasih ya. Oke. Nah ini Siap. Oh gitu ya. Yes, gimana? Ya, alhamdulillah saya. ini yang dibawa sama Pak Jumhur ya. Ini yang saya rasa bukan termul. Saya rasa ini memang pernah menjadi terpidana, cuman kriminalisasi zamannya Jokowi. Nah inilah yang menjadi penetral, setidaknya menjadi pendingin begitu ya. Oh nggak termul semua. Jadi bahasa pada Wiwi itu agak ada pada negerinya lah sedikit. Barusan ditetapkan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pasti banyak hal yang harus dilakukan yang di depan mata kita. Misalnya sampah kita juga secara bertahap nanti akan mengikuti global standard lah begitu ya, berbagai perjanjian internasional yang kita akan kerjakan itu. Dan mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Presiden yang punya komitmen yang begitu kuat dalam lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa melaksanakan dengan baik. Saya rasa sementara itu dulu. Doakan dan bantu saya berkampanye untuk memastikan lingkungan hidup menjadi habits di hati kita. Baik. Habits of our heart tentang lingkungan hidup. Nah sebentar, kenapa tidak termul yang disuruh beresin sampah itu ya? Ini kan jadi saya heran itu. Katakanlah begini ya, ini anti termul katakanlah begitu ya, itu dimasukkan di dalam pos-pos yang ada hubungannya dengan komunikasi publik, itu juga tidak baik begitu untuk good governance-nya sebuah eksekutif. Tapi memilih termul itu lebih hancur lagi. Nah kan bisa dipilih oleh yang netral, misalkan begitu ya, seperti siapa tuh ya, masa kita mau katakan Pak Din Samsudin, siapa tuh ya yang netral-netral itu, ya cari sendirilah. Saya tidak terlalu mengetahui karena terlalu fokus sama Jokowi, pada akhirnya pemerintahan juga saya tidak terlalu mengetahui. Mungkin Anda yang menonton jauh lebih tahu daripada saya, dan kemungkinan itu besar sekali ya, Anda lebih tahu daripada saya. Ini saya kan mengungkapkan keresahan saja. Itu terjadi, insya Allah dampaknya akan semakin baik ke depan bagi masyarakat. Terima kasih. Aduh. Wait, itu nanti aja. Nanti kita gantian dulu di banyak. Oke. Nah ini Rocky Gerungnya ya. Ya memang kiamat sudah semakin dekat itu. Cuman kita lihatlah apa yang mau dikatakan oleh Rocky Gerung di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, balik gue ya. Ya Pak, soal apa? Ya sebagai wakil masyarakat sipil diundang untuk menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi.
Jumhur Hidayat itu mantan narapidana, tapi dia seorang intelektual. Dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu. Itu alasan saya ada di sini. Sebentar, baik. Dalam hal itu ya, saya juga tidak menjadi seseorang yang anti begitu ya. Mantan narapidana menjadi pejabat publik, saya tidak anti. Apalagi dalam keadaan penegakan hukum tidak adil pada masa Jokowi seperti itu. Nah, ini mungkin ya Rocky Gerung itu melihat ada balancing di sini kalau Jumhur Hidayat itu masuk ke kabinet. Nah, cuma sekali lagi pemilihan posnya saja, kalau misalkan bisa di lego sedikit begitu ya, itu kan akan lebih bagus. Apalagi, dah. Ya saya ngomong dengan Seskap yang ngomong tentang ethics of care dan ethics of right. Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh gitu. Nah, bahasa tubuh kita ada dua tuh, bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi. Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum. Itu. Pak Teddy. Tidak. Ya, pokoknya. Sebentar, itu Pak Teddy yang kemarin rame-rame ulang tahun di Perancis katanya ya. Saya tidak terlalu saya tidak terlalu memperhatikan masalah itu. Yang yang tahu permasalahannya tolong tuliskan di kolom komentar ya. Saya agak ketawa, cuman memang selentingannya ada. Cuma saya nggak mau ngomong itulah ya. Kita lanjutkan dulu. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi. Dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu. Dan beliau, oh Pak Rocky, terima kasih hadir. Dan ternyata Pak Rocky masih disiden gitu. Tapi Anda lihat wajahnya, wajah bercanda. Memang saya disiden. Disiden tahu artinya kan? Google kalau nggak tahu lo wartawan ya. Oke, udah cukup ya. Apa ya? Gini ini. Kementerian Lingkungan, yang lain saya nggak tarik. Kementerian Lingkungan itu dia jadi kementerian global, bukan sekedar kementerian di Indonesia. Karena isu lingkungan itu isu global. Anda pergi kemana-mana, Anda bertemu dengan muda, mereka akan tanya, do you speak environmental ethics? Jadi itu intinya. Dan di Indonesia ada 70 juta Gen Z yang menunggu sikap pemerintah terhadap lingkungan tuh. 2029, 70 juta ini adalah tempat bertanding suara. Nah, kalau politisi tidak do not speak environmental ethics, anak-anak muda yang 70 juta ini akan menganggap berarti kalian tidak memahami kegelisahan kami. Berarti kalian tidak mau membayar utang yang kalian ambil dari kami, generasi yang akhirnya harus hidup dengan bau busuk, dengan sampah, dengan ketidakpastian kan itu. Jadi saya anggap bahwa Pak Jumhur itu mewakili kepentingan minimal 70 juta langsung anak muda. Apalagi kalau itu dihubungkan dengan keinginan untuk menjadikan environment itu sebagai sumbangan kita pada planet dunia global, kan itu intinya. Jadi itu sekaligus kementerian itu kementerian yang sangat rawan untuk jadi lahan pertengkaran oligarki, politisi. Jadi saya jaminkan bahwa saya akan mensupervisi wilayah itu dari masyarakat sipil. Itu saya bukan bagian dari kabinet, tapi saya mau jaminkan bahwa masyarakat sipil akan bersama dengan Pak Jumhur. Karena Jumhur aktivis, mengerti tentang kesulitan ekonomi, dia pimpinan buruh. Jadi sekali lagi Pak Jumhur itu mengerti politik. Nah kalian, saya minta supaya seringlah datang ke kantor Pak Jumhur bertengkar dengan dia soal lingkungan. Karena itu soal kita semua tuh. Oke? Baik, sepertinya ini ada switch sedikit ya dari Rocky Gerung. Kita tidak bisa memastikan, kita lihat beberapa pekan ke depan. Sepertinya Tremul dan Jokowi sudah out of his mind sepertinya. Mulai saat ini ya, dia sudah mau switching ke permasalahan lingkungan yang lebih praktikal mungkin, kata Rocky Gerung. Dilihat dari perkataan ini ya. Oke ya, salam kalau sehat. Gue naik gunung dulu ya. So, Nanti Pak Jumhur terangkan. gua naik gunung dulu. Jadi itulah jawabannya ya. Yang bertanya Rocky Gerung kemana aja? Ya itu naik gunung.
Nanti habis naik gunung turun lagi. Jangan lupa turun Rocky Gerung ya. Aduh, ini gimana ya kita itu? Ya sudahlah. Pada muwiwi lah. Saya ketawa tuh banyak yang mau diungkapkan di sini. Cuman apa ya? Ya kita itu kan mau tidak mau ya. Jadi apa yang mau saya katakan? Begini dulu. Setidaknya kita itu berbicara, kita itu bersuara. Ya Anda itu menonton, itu menunjukkan kita punya kepedulian terhadap negara ini. Yang mana sedikit banyak kita itu memiliki dan sedikit banyak kita memiliki rasa prihatin atas kurang optimalnya misalkan pemerintahan yang ada atau jahatnya pemerintahan yang lalu atau mengguritanya para oligark gitu di Indonesia. Kita memiliki concern ke situ. Cuman alhamdulillahnya sampai saat ini pemerintahan yang rusak dari si Jokowi kita nggak ikut andil. Saya mah nggak nyoblos begitu. Sekarang juga Pak Prabowo demikian. Saya mah nggak nyoblos juga. Nyoblos Anies kagak. Saya itu tidur kemarin waktu nyoblos itu. Jadi setidaknya kita alhamdulillah ya di akhirat akan lepaslah dari hisabnya kerusakan yang ada di Indonesia ini. Ya kalaupun ada kebaikannya kita juga mungkin ya tidak akan mendapatkan kebaikannya. Kalau misalkan memang tidak memilih yang jadi sekarang, tanggung jawabnya tidak ada. Tetapi ya sebagai insan yang hidup di negara demokrasi kita menunjukkan kepedulian itu. Nah ini sebetulnya ada lagi satu video ya. Coba kita akan bisa nggak sih menyelesaikan ini nih? Di perombakan kabinet kali kelima, Presiden Prabowo Subianto menggeser Muhammad Kodari ke posisi Kepala Badan Komunikasi dan juga Hasan Nasbi kembali masuk ke istana sebagai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Lebih lengkap soal perombakan Kabinet Merah Putih kita bahas bersama dengan pengamat politik dari Lingkar Madani. Ada Bang Ray Rangkuti dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli. Selamat petang Bapak-Bapak dengan Maidop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Ray dulu. Bang Ray, kenapa Anda lihat reshuffle kali kelima ini penting dan kenapa harus di reshuffle bidang komunikasi? Apakah Anda melihat ada komunikasi yang terjalin tidak bagus antara pemerintah dan juga rakyat? Kalau satu departemen itu terus-menerus ditaati, itu kan artinya ada sesuatu yang kurang dianggap optimal di dalam bidang itu. Jadi kalau kita lihat dalam 1 tahun 8 bulan lah ya, perjalanan pemerintahan Pak Prabowo, bagian dari komunikasi ini kelihatan paling banyak diutaati oleh Presiden. Artinya Pak Prabowo mungkin merasa bahwa komunikasi yang disampaikan oleh para pembantunya selama ini kepada masyarakat bisa saja kurang optimal, bisa saja kurang mengena dan sebagainya gitu, sehingga utaati terus nih ya kan. Orang yang sudah pernah keluar, masuk lagi, dikeluarkan lagi, masuk lagi, gitu kan, dan sebagainya. Baik, ini sebetulnya menarik ya, cuman waktunya sudah habis. Itu kan salah satu yang menjadi permasalahan memang tadi. Saya tidak terlalu paham sedalam permasalahan ijazah palsu ya, karena kalaupun masuk, wah ini saya harus banyak belajar lagi tentang permasalahan ini. Cobalah Anda yang lebih paham mengenai kabinetnya Pak Prabowo, berikan saya insight begitu ya. Apa sih yang harus saya perhatikan untuk masuk ke dalam pembicaraan wilayah kabinetnya Pak Prabowo, karena luput kalau dari saya itu secara detailnya seperti apa. Cuman tadi salah satu yang dipermasalahkan itu tadi ya tentang komunikasi. Nah ini kalau komunikasinya itu dipegang sama termu lagi, waduh repot lagi ke sana gitu. Demikian saja dulu ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.